Berkat Tuhan itu dua jenis. Satu, roti untuk dimakan. Yang kedua, benih untuk ditabur. Berkat Tuhan ada dua. Sekali lagi apa? Roti untuk dimakan. Kedua, benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan artinya berkat Tuhan untuk kita nikmati. Untuk makan, untuk beli pakaian, untuk mengembangkan usaha, untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, dan sebagainya. Itu roti untuk dimakan, dinikmati. Tapi ingat, kita juga perlu berdoa untuk benih untuk ditabur. Apa itu benih untuk ditabur? Uang yang Tuhan berikan atau berkat lain yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus tabur. Kita harus beri kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, kepada keluarga kita yang kurang beruntung, untuk pekerjaan Tuhan di gereja, untuk misi dan sebagainya. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan, video yang barusan kita lihat itu adalah salah satu penggalan video dari khotbah Pak Pendeta Rubin Adi Abraham. Mungkin itu hanya salah satu penggalan khotbah saya ambil dari TikTok. Dan di sana beliau menjelaskan tentang satu bagian firman Tuhan bahwa berkat Tuhan ada dua, yaitu dikatakan di sana adalah roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dan tadi kita udah lihat penjelasannya, digambarkan bahwa itu menjadi sesuatu hal, bahwa berkat Tuhan yang kita terima dalam bentuk uang, itu ada sebagian untuk kita nikmati dalam bentuk roti untuk dimakan. Uang itu nanti kita gunakan untuk bayar listrik, kita gunakan untuk sekolah anak, kita gunakan untuk keperluan kita pribadi. Itu digambarkan sebagai berkat Tuhan, yaitu uang yang digunakan untuk kita nikmati dalam bentuk roti untuk dimakan. Dan jangan lupa di dalamnya ada berkat Tuhan, yaitu uang yang kita harus berikan atau kita tabur. Itu digambarkan seperti benih untuk ditabur. Gitu ya. Di sini saya ingin melengkapi sedikit tentang hal perkara ini. Ayatnya mungkin kita akan ambil dulu saudaraku, karena Pak Ruben Adi tadi tidak menyebutkan ayatnya dengan jelas, karena saya pikir ini pasti hanya sebuah penggalan dari sebuah khotbah yang lebih panjang, gitu ya. Jadi di sini saya tidak ingin menyatakan sesuatu hal, koreksi atau apapun juga, cuma saya ingin melengkapi untuk supaya kita punya pemahaman yang lebih utuh tentang hal ini, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya sebenarnya dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Mungkin saya nggak akan langsung baca di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Mungkin kita lihat dulu dari 2 Korintus 9, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, saudaraku ya. Mungkin kita akan lihat sebentar. Dari ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Digambarkan kita berkecukupan, berlimpah dalam segala kasih karunia. Ayat 9 dikatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10 itu yang tadi diambil, gitu ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Gitu ya. Memang kalau kita lihat dalam konteks ayat ini dalam 1 Korintus 9, ini bicara soal bagaimana pekerjaan Tuhan, umat Tuhan membantu janda-janda yang kekurangan, membantu supaya saling berkecukupan dalam sebuah pelayanan. Mencukupkan keperluan orang kudus kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail saudaraku, kalau kita bicara yang ke-9 tentang roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, sebenarnya pemahamannya tidak hanya sampai di sana, gitu ya. Betul, saya tidak menyalahkan kalau saya secara pribadi setuju kalau berkat Tuhan dalam hal ini dalam bentuk uang, misalnya yang secara khusus tadi Pak Ruben katakan, dalam bentuk uang itu ada sebagian yang memang digunakan untuk keperluan kita sendiri, untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, untuk kita makan dan segala macamnya. Itu untuk kita nikmati, itu bagaikan roti untuk dimakan. Gitu ya. Dan tentunya kita juga harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Itu bagikan benih untuk ditabur, bisa pada orang miskin, bisa pada pelayanan dan segala macamnya, gitu ya. Tapi ini bicara soal sesuatu, bahwa ini bicara soal berkat uang, gitu ya. Walaupun tadi mungkin waktu bicara soal untuk ditabur, Pak Ruben Adi menekankan kalau itu uang, sementara kalau roti untuk dimakan tidak menekankan itu uang. Tapi intinya sama, sebenarnya bicara soal berkat Tuhan itu adalah uang yang kita terima, yang sebagian untuk kita nikmati dan sebagian untuk kita bagikan untuk orang lain.
gitu ya. Tetapi saya ingin melihat sama-sama, tadi saya sudah bilang bahwa saya tidak mengoreksi atau saya tidak mengkritisi apa-apa tentang statement ini. Ini merupakan satu statement yang paling umum, banyak orang menafsirkannya semua seperti itu. Dan memang kalau kita lihat dalam 2 Korintus 9, konteksnya berhubungan dengan pelayanan, bagaimana itu mencukupkan keperluan orang-orang kudus, gitu ya. Walaupun tadi kita udah lihat beberapa ayat bahwa ini bicara soal kita berkelimpahan dalam kasih karunia, supaya kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan, dan dikatakan seperti itu, gitu ya. Kita kan lihat dulu mengenai masalah antara roti dan benih. Di beberapa video sebenarnya saya sudah pernah menyinggung hal ini, tapi saya ingin memberikan penekanan secara lebih tentang ayat ini, gitu ya. Kalau kita bicara roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, kalau kita bicara dalam konteks berkat Tuhan, dalam hal ini uang, memang itu bukan menjadi sesuatu hal yang salah. Bahkan itu tidak usah kita bicara dalam konteks orang Kristen atau dalam konteks firman Tuhan dalam gereja atau segala macam. Orang secara umum pun, secara awam pun, para ahli-ahli orang yang biasa bicara soal manajemen keuangan, pasti dia akan membagi bagaimana uang itu kita harus kelola dengan manajemen yang baik. Ada sebagian uang yang kita gunakan untuk keperluan pribadi, ada sebagian uang yang kita investasikan, dan ada sebagian uang yang kita berikan buat orang tua, buat orang yang membutuhkan, dan segala macamnya. Itu tanpa bicara konteks rohani pun, semua orang akan berbicara seperti itu, gitu ya. Tapi tentunya maksud dari firman Tuhan itu tidak sekedar sampai di sana, saudaraku. Yang pertama soal roti. Kalau kita bicara roti, firman Tuhan selalu menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan roti di sini adalah kalau Anda lihat dalam peristiwa waktu Yesus dicobai, Yesus mengkomparasi antara roti dengan firman Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seakan-akan roti untuk membuat manusia hidup secara jasmani, dan firman Allah untuk membuat manusia hidup secara rohani. Jadi yang dimaksud dengan roti di sini bicara soal sesuatu hal, yaitu firman Allah. Menurut Matius tadi, Matius 4 ayat yang keempat. Saya yakin ayatnya saya nggak usah bacakan, gitu ya. Atau kita lihat waktu Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Gitu. Yesus bicara bahwa akulah firman itu, akulah roti hidup. Gitu ya. Dan itu bicara soal sesuatu bagaimana roti yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tentang benih? Saya juga pernah ilustrasikan bahwa benih, kalau kita lihat dalam Lukas 8 ayat 11, itu cerita soal penabur, bagaimana ada seorang penabur yang keluar dan menaburkan benih, dan secara khusus dimention di sana dalam ayat yang ke-11 dalam Lukas 8, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Gitu ya. Atau ayat yang lain, dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi digambarkan di sana firman Allah itu menjadi suatu benih yang tidak fana. Itu yang membuat Anda dan saya dilahirkan. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal penafsiran dari 2 Korintus 9 ayat 10 tadi, bagaimana dia menyediakan benih untuk ditabur dan menyediakan roti untuk dimakan, ini bukan semata-mata bicara soal uang. Tapi ini bicara soal firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi roti bagi kita untuk membuat kita hidup. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Dan itu bagaikan benih untuk kita tabur. Gitu ya. Karena di ilustrasi tentang penabur dikatakan bahwa benih itu ialah firman Allah. Dan Anda dan saya lahir dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah. Jelas, aku? Ada satu ayat lagi yang sebenarnya saya ingin tunjukkan bagaimana ayat ini secara khusus menjelaskan tentang roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, yaitu dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 10-11. Anda bisa lihat sebentar Alkitab Anda. Kita lihat sebentar Yesaya pasal 55. Ayat 10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Di ayat ini dikatakan bahwa seperti hujan turun dan kemudian dia nggak kembali, tapi mengairi dan kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Dan dikatakan itu memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Gitu ya. Yang disebut dengan seperti air hujan tadi yang mana? Itu adalah ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kata demikianlah artinya menjadi seperti itulah firman Tuhan, seperti itulah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil
dalam apa yang kusuruh kepadanya. Seperti itulah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bagaikan hujan yang turun dan tidak kembali, tetapi mengairi bumi dan muncul tumbuh-tumbuhan. Sehingga dari sana muncul kemudian benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Dan seperti itulah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Itu dalam Yesaya 55 ayat 10-11. Jelas, saudaraku? Jadi sebenarnya tujuan dari apa yang saya bagikan, sekali lagi saya tidak mengkritisi apapun, cuma saya ingin sama-sama melihat bahwa kita tidak boleh membatasi suatu penafsiran firman Tuhan satu ayat tentang roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ini bicara soal uang berkat yang kita terima. Kita tidak boleh hanya membatasi di sana, gitu ya. Memang betul, uang yang kita terima, kita harus kelola, ada untuk kita nikmati. Bayar sekolah, bayar listrik, dan segala keperluan kita. Gitu ya. Dan ada sebagian juga yang memang kita harus berikan kepada orang tua, kita berikan pada orang miskin, kita berikan pada pelayanan. Itu bagaikan roti dimakan dan benih untuk ditabur. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal seperti ini, maka orang dunia pun melakukan hal seperti itu. Kalau Anda bicara soal manajemen keuangan, maka salah satunya pasti akan bicara soal seperti ini juga. Bagaimana kita harus mengelola keuangan dengan baik, dan salah satunya adalah kita harus investasikan, kita harus berikan, dan kita nikmati juga. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam firman Tuhan, yang disebut dengan roti di sini adalah firman Tuhan, dan itu juga bicara soal benih. Jadi setiap firman Tuhan yang ada dan saya nikmati, itu buat kita sendiri seperti roti yang menghidupkan ada dan saya, dan itu seperti benih yang bisa kita tabur buat orang lain, sehingga orang lain akhirnya mengenal Tuhan. Dan tadi dalam Yesaya dikatakan bahwa demikianlah firmanku, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu seperti air hujan yang mengairi bumi dan tidak akan kembali, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian dikatakan memberikan benih kepada penabur dan memberikan roti kepada orang yang mau makan. Jelas, saudaraku? Ini sekedar melengkapi aja supaya kita sama-sama mengerti bahwa pemahaman ayat ini tidak hanya terpaku masalah pengelolaan keuangan, tapi bicara bagaimana firman Tuhan harus kita terima menjadi makanan buat kita sendiri, dan firman Tuhan juga kita harus bagikan pada orang lain seperti benih yang harus kita tabur. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Khotbah 11 ayat yang ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Taburkan benihmu pagi-pagi bukan berarti harus pagi hari, tetapi kita bicara bahwa ini menjadi satu prioritas. Bagaimana dan saya baik atau tidak baik waktunya, mari beritakan firman Tuhan. Gitu ya. Dan jangan memberi istirahat tanganmu pada petang hari. Petang hari bicara biasanya orang mulai lelah, biasanya orang mulai hendak berhenti bekerja. Tapi pengkhotbah menggambarkan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Artinya mari tetap setia dan bertahan untuk menabur, membagikan firman Tuhan. Jelas, saudaraku, karena kita tidak tahu yang ini atau yang itu yang akan tumbuh atau dua-duanya sama baik. Gitu ya. Bagian Anda dan saya adalah mari kita menikmati firman Tuhan dan jadikan itu menjadi satu roti yang menghidupkan Anda dan saya. Karena firman Tuhan itu adalah seperti roti yang untuk dimakan, untuk kita nikmati. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Dan dia berkata bahwa aku adalah roti hidup. Gitu ya. Dan dia seperti benih yang ditabur. Kalau benih itu ditabur, maka dia akan jatuh di tanah yang baik. Dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Dan benih itu adalah firman Allah. Dan Yesaya menggambarkan seperti firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Seperti itulah air hujan yang mengairi bumi. Dan kemudian dari sana menimbulkan benih untuk penabur dan memberikan makanan buat yang mau makan, memberikan roti buat yang mau makan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini menjadi satu menambah wawasan Anda dan saya kalau kita bicara soal 2 Korintus 9 ayat 10. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.